got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang pembukuan dan jurnal. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu apa itu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Nah, pembukuan ini merupakan tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli. Kemudian kita beralih ke dasar pembukuan. Yang pertama, ada aset dan liabilitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan liabilitas adalah kewajiban finansial perusahaan, biasa disebut hutang. Yang kedua, ekuitas dan pendapatan. Ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas, sedangkan pendapatan adalah penerimaan atau peningkatan aset secara ekonomi. Yang ketiga, biaya dan pengeluaran. Biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, sedangkan pengeluaran adalah penggunaan aset perusahaan. Nah, tujuan dari pembukuan ini adalah laporan untuk melaporkan keuangan. Di sini ada laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini merangkum pendapatan biaya dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, ada neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan dengan memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini mencatat arus kas yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Langkah-langkah dalam pembukuan. Yang pertama, penulisan jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal sesuai dengan tanggalnya. Yang kedua yaitu pembuatan buku besar. Nah, data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan rekening. Yang ketiga, penyusunan neraca saldo. Saldo akhir setiap rekening dalam buku besar disusun dalam neraca saldo. Nah, sekarang kita beralih ke jurnal. Nah, jurnal itu sendiri pengertiannya sama, kurang lebih sama, yaitu pencatatan. Di sini kita sudah masuk ke proses pembuatan jurnal. Yang pertama yaitu transaksi keuangan. Proses pembuatan jurnal dimulai dengan mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, membuat jurnal. Setelah semua transaksi dicatat, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal akuntansi. Yang ketiga, pencatatan pada buku besar. Jurnal akuntansi kemudian dicatat pada buku besar dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Komponen dalam jurnal akuntansi, yang pertama ada nama akun, yaitu mencantumkan nama akun yang terlibat dalam transaksi keuangan. Yang kedua, debit, mencantumkan nilai transaksi keuangan yang dikurangkan dari rekening perusahaan. Yang ketiga, kredit, mencantumkan nilai transaksi keuangan yang ditambahkan ke rekening perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.